Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Mario Rumsori, dalam edisi Renungan Hari Minggu Palma atau Hari Minggu Sengsara Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari Minggu Palma mengawali pekan suci dengan dua momen yang paradoks. Momen yang pertama adalah kegembiraan Yesus ketika ia disambut sebagai Raja. Dan momen yang kedua adalah kepahitan sengsaranya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna sejati kemesiasan Yesus. Bukan kuasa duniawi, melainkan ketaatan melalui jalan salib. Dalam tahun Jubileum 2025 yang mengusung tema Peziarah Pengharapan, kita diajak untuk meneladani Kristus yang setia dalam penderitaan, sekaligus menjadi pembawa harapan bagi dunia. Bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan seorang hamba yang menderita, tetapi tetap setia karena percaya pada penyertaan Allah. Ayat ini mengantisipasi ketabahan Yesus dalam menghadapi penolakan dan sengsara. Bacaan kedua, Paulus menulis bahwa Kristus meskipun dalam rupa Allah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Justru melalui ketaatannya Allah memuliakan dia di atas segala nama. Bacaan Injil hari ini, Lukas mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika di kayu salib yang kasar, di tengah deraan sakit yang tak terkatakan, Yesus menuliskan babak teragung tentang kasih dalam sejarah manusia. Bukan dengan tinta, melainkan dengan darah. Bukan dengan kata-kata yang begitu indah, melainkan dengan tindakan yang menggetarkan langit dan bumi. Dari salibnya yang terkutuk itu, terdengar doa yang membelah angkasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kalimat pendek ini mengandung kekuatan yang menghancurkan tembok permusuhan. Saat tangannya dipaku, hatinya justru merangkul para algojonya. Saat tubuhnya dihujat, mulutnya justru memohonkan pengampunan kepada mereka. Inikah yang disebut mengasihi musuh? Ya, inilah kasih sejati yang tak mengenal balas dendam, yang tak menuntut syarat, yang tetap mengalir meski ditolak. Di sebelahnya, seorang penjahat yang seharusnya mati dalam noda dosa, tiba-tiba menemukan terang dalam kegelapan. Dengan iman yang sederhana, namun penuh penyerahan, ia berseru, Yesus, ingatlah akan aku. Dan dari mulut sang terhukum itu keluar janji surgawi. Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Betapa ajaibnya anugerah ini. Tak ada upaya untuk memperbaiki diri, tak ada kesempatan untuk berbuat baik. Hanya iman yang poloslah dan pengakuan yang jujurlah, dan surga pun akan terbuka. Lalu di saat nafasnya yang terakhir, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah puncak dari seluruh hidupnya, penyerahan total kepada kehendak Bapa. Salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan kasih akan kebencian, terang atas kegelapan, dan hidup atas maut. Kita yang hari ini merenungkan kisah ini diajak untuk melihat cermin kasih yang paling jernih. Ketika kita sulit mengampuni, ingatlah Dia yang memaafkan terlebih dahulu. Ketika kita merasa terlalu berdosa untuk diterima, ingatlah penjahat yang dijaminkan surga. Ketika hidup kita terasa berat dan masa depan suram, ingatlah Dia yang tetap percaya meski di ujung kegelapan.
Saudara-saudariku yang terkasih, salib Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah. Ia adalah undangan untuk mengalami kasih yang mau mengubah hidup. Kasih yang tak bersyarat, tak terbatas, dan tak terkalahkan. Hari ini, maukah kita membiarkan kasih-Nya yang radikal itu menyentuh dan mengubah kita dari dalam? Saudara-saudariku yang terkasih, tahun Yubileum 2025 yang bertema Peziarah Pengharapan menemukan makna terdalamnya dalam kasih sengsara Kristus yang kita renungkan pada Minggu Palma. Sebagaimana Yesus memasuki Yerusalem dengan kerendahan hati di atas keledai dan menjalani jalan salib dengan ketaatan total, umat beriman dipanggil untuk menjadi peziarah, bukan dalam arti fisik semata, melainkan sebagai pelaku perjalanan iman yang membawa pengharapan melalui 3 dimensi yang konkret. Yang pertama, pengharapan yang lahir dari keteguhan iman di tengah penderitaan mengajak kita untuk tidak takut terhadap tantangan zaman sekarang. Yang kedua, pengharapan yang bersumber dari kerendahan hati mendorong kita untuk meninggalkan egoisme dan berani mengosongkan diri demi pelayanan. Dan yang ketiga, pengharapan yang diwujudkan dalam belas kasih menuntut kita semua untuk menjadi pembawa rekonsiliasi di tengah dunia yang penuh konflik ini. Dalam konteks Yubileum, tahun pengampunan dan pembaharuan keteladanan Kristus ini menjadi paradigma bagi gereja bahwa peziarah sejati adalah mereka yang seperti Yesus berani menghadapi salib kehidupan dengan iman yang mengubah derita menjadi keselamatan bagi sesama. Dengan demikian, perayaan Minggu Palma bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan seruan kepada kita semua untuk hidup sebagai saksi pengharapan yang radikal di dunia saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Palma mengingatkan kita bahwa pengharapan sejati lahir dari salib. Seperti Yesus yang setia hingga akhir, kita pun dipanggil untuk menjadi peziarah yang membawa terang Kristus ke tengah dunia. Percaya bahwa di bawah salib ada kebangkitan yang mulia. Semoga sengsara Tuhan, sengsara Kristus menguatkan kita semua untuk menjadi tanda kasih-Nya bagi seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua.